Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Semua sahabat Fatayat dimanapun berada yang dirahmati Allah, pergi ke pasar pagi membeli ketan, tidak lupa membeli buah delima. Perkenalkan, saya Lala dari Todana, perwakilan Fatayat hadir menyapa semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, juga memberikan nikmat iman, Islam, sehingga saya bisa menyapa semua sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama di mana berada dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, ya muga-muga sehat jomblo. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang masa. Semoga kita nih termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, kita sekarang hidup di zaman kekinian. Bangun tidur, pertama kali mencari bukan wudhu di HP. Notifikasi dicari dulu, baru yang lain. Kadang ada orang yang kuat menahan puasa seharian, tapi tidak bisa menahan puasa media sosial 1 jam saja. Padahal Ramadan itu tidak hanya menahan lapar dan minum saja loh sahabat. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sudah jelas tujuan puasa yaitu menjadi hamba yang bertakwa, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perbuatan dusta dan perbuatan buruk, maka bagi Allah tidak butuh dia menahan lapar dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sahabat, jika ada yang masih nyinyir, komentar buruk di sosmed, menyebarkan hoax di WhatsApp dan lain sebagainya, maka dia atau mereka belum bisa menjadi tujuan awal Ramadan tadi, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita hidup di era zaman kekinian ini, harusnya HP itu bisa menjadikan kesempatan besar untuk kita loh. Jadi dulu mencari pahala itu bisa lewat lisan, lewat perbuatan langsung. Tapi sekarang sahabat membuat status WhatsApp di WhatsApp saja bisa dilihat ratusan orang. Satu video pengingat kebaikan bisa menjadi amal jariah untuk kita. Nah sahabat, jadi HP itu sebenarnya bukan musuh Ramadan ya. Yang salah bukan HP-nya, bukan teknologinya, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan dan memakainya. Sahabat yang dirahmati Allah, yuk mari deh kita bisa rubah kebiasaan-kebiasaan kita. Misal kita kadang itu tidak bisa atau punya alasan tidak bisa mengaji dalam sehari, padahal screen time kita itu bisa lebih dari 5-7 jam sehari loh. Yuk kita rubah sedikit-sedikit. Misal 10 menit scroll, 10 menit untuk mengaji atau tilawah. Satu video kajian yang tadinya
video untuk konten yang lain bisa diganti dengan video kajian. Status curhat di medsos bisa diganti dengan status pengingat kebaikan. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, jadi Ramadan itu bukan untuk bulan rebahan saja ya, tapi Ramadan kembali ke Al-Quran. Sahabat KTS yang dirahmati Allah dimanapun berada, sebenarnya Ramadan itu seperti training camp kehidupan untuk kita. Misal Ramadan jika kita bisa melakukan ibadah dengan rajin, menjaga lisan, sholat tepat waktu di bulan Ramadan itu sendiri, maka sebenarnya di bulan lain kita juga bisa loh. Tapi yang sering terjadi sekali justru di bulan Ramadan kita rajin, ketika Syawal sudah hilang. Masya Allah. Padahal sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allah mencintai perbuatan yang kecil tapi terus menerus. Dalam arti Allah itu suka mencintai perbuatan hambanya yang terus menerus tapi tidak rutin atau istiqomah. Mohon maaf, Allah mencintai hambanya yang senantiasa melaksanakan ibadah terus menerus tapi tidak besar. Misal selalu istiqomah melaksanakan hal-hal terkecil. Sahabat KTL yang dirahmati Allah, mari di Ramadan tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa kita rubah sederhana. Misal 1. Tilawah Al-Quran setiap hari meskipun sedikit. 2. Sholat tepat waktu. 3. Menghindari komentar buruk atau nyinyiran di sosmed. 4. Sedekah tidak besar tapi rutin. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta kamu, tidak akan menguras harta kamu. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya sahabat ayat, yang sering mengurangi harta kita sendiri itu bukan sedekah loh, tapi cekot di kancing kuning. Masya Allah. Sahabat ayat yang betul ulama dimanapun berada yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Ramadan tahun ini bukan sebagai rutinitas tahun aja ya, karena kita tidak tahu di tahun berapa kita menjalankan ibadah Ramadan ini, kita bisa bertemu Ramadan lagi atau tidak. Maka yuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang benar-benar bisa menjadi titik perubahan untuk kita. Yang awalnya banyak alasan menjadi banyak amalan, yang awalnya banyak keluhan menjadi banyak syukur, dan yang sibuk dunia bisa menjadi lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, yuk mari kita berdoa semoga Ramadan tahun ini kita bisa diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga kita senantiasa mendapatkan ridho ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.